begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan malam ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami, mendasari setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja, memeteraikan firman itu dalam hati kami. Terima kasih Bapa, biarlah setiap iman kami sampaikan, harapkan, sandarkan kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat menguraikan firman Tuhan yang akan dibahas pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati kematian Kristus dan kebangkitan Kristus pada hari-hari yang sudah lalu. Kita percaya bahwa semua ini akan memberikan arahan, dampak baik dalam setiap kehidupan kita.
Dan ingat bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib tentu memberikan dorongan kepada kita, semangat kepada kita, supaya kita tetap percaya akan kuasa kematian dan percaya akan kuasa kebangkitan. Dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, Tuhan sedang membimbing kita, menuntun kita, membawa kita lebih dewasa lagi kepada Tuhan. Tapi dengan keadaan yang mungkin saudara alami dalam setiap perjalanan kehidupan saudara, banyak hal-hal yang menindih atau menekan kehidupan kerohanian saudara. Sehingga kehidupan kerohanian saudara mungkin sedang tidak stabil. Bahkan mungkin mulai goncang karena dengan tekanan-tekanan yang dihadapi. Dengan kata lain mungkin juga kehidupan kerohanian kita mulai dalam dikatakan merana. Merana ini adalah di mana kata-kata yang disampaikan kepada mereka atau kepada orang-orang yang mulai merasa dalam perjalanannya begitu susah, begitu sulit dihadapi, sehingga mencari kiri kanan jalan keluar tidak berjumpa atau tidak ketemu. Tapi puji Tuhan, kalau kita sebagai umat Tuhan yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, Tuhan punya kerinduan supaya kita kembali kepada Dia. Tadinya kita sudah sesat seperti domba yang kehilangan arah. Dia tidak tahu di mana gembalanya, dia tidak tahu di mana tempatnya. Tapi Tuhan begitu baik mengasihi kita semua sehingga kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Ada satu perumpamaan dalam Alkitab. Saya akan ambil dalam kitab Lukas pasal 15. Kitab Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 17. Nah, Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 17 dikatakan begini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tulisan ini kita tahu bersama bahwa dari dua bersaudara, anak yang bungsu meminta hak warisnya. Nah, diberikanlah oleh ayahnya. Lalu dia menjual dan dia pergi berfoya-foya ke salah satu kota. Dan habislah apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Warisan yang sudah diberikan dan dia sudah jual, sudah habis. Nah, di kota yang dimana dia tuju, dia menghambur-hamburkan warisan yang dia jual itu atau uang yang sudah ada pada dia. Lalu ya hidup dalam merana. Sehingga dalam cerita ini kita lihat bersama bahwa dia ketemu dengan orang peternak babi atau seorang pengusaha, Lalu dia mempekerjakan dirinya di sana, dan pekerjaannya kebetulan pada waktu itu diberi pekerjaan untuk memberi makan kepada babi-babi. Nah, kita tahu bersama bahwa cerita ini bahwa benar-benar memberikan suatu gambaran kepada kehidupan manusia. Kalau manusia dalam keadaan mungkin kesulitan, dalam keadaan masalah, pasti dia akan mencari jalan keluar. Pasti akan mencari jalan supaya dia mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Demikian si anak bungsu ini kita tahu bersama, ketika dia sedang bekerja, dia mungkin merasa lapar, dia merasa perutnya perlu diisi. Tapi tidak ada yang memberikan makan kepada dia. Apa yang terjadi? Ya mungkin karena lapar, ya dia lihat, ya di depan dia ada makanan babi. Dan dia ingin memakan makanan babi itu karena tekanan lapar itu dalam
perutnya. Tapi tidak diberi juga. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa penuh penderitaan, betapa penuh dengan kesengsaraan kalau kita sebagai orang percaya digambarkan seperti anak bungsu ini. Itu betul-betul kita harus berpikir berulang-ulang kali. Jangan sampai kita lepas di tangan Tuhan. Ini gambarannya. Jangan sampai kita keluar dari genggaman Tuhan. Karena kita ini adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Tentu kita tahu bersama ketika kita tetap di dalam Tuhan, atau si anak bungsu ini tetap dengan ayahnya, ya gambarannya seperti itu. Kita percaya bahwa kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Anak bungsu ini tetap dalam pemeliharaan ayahnya, karena ayahnya sangat kaya. Nah, kita lihat ayahnya begitu kaya, sehingga punya juga karyawan untuk membantu ayahnya. Bersama anak yang sulung ada di sana. Tapi si anak yang bungsu ini coba-coba melepaskan diri dari keluarganya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman, jangan sampai kita melepaskan diri dari perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan. Karena ketika kita melepaskan diri, akibatnya kita akan mengalami namanya kesusahan-kesusahan yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya kita lihat dalam ayat 18, ya. Masih Lukas pasal 15 ayat 18 dikatakan di sana, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Nah, kita lihat si anak bungsu ini. Ketika dia sadar, dia sedang merana. Dia sedang mengalami tekanan, kesusahan, penderitaan. Dia sadar. Dia lari kembali pulang ke ayahnya. Nah, ini penting saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita pernah mengalami namanya tekanan-tekanan dalam iman kehidupan, iman kita, dalam kerohanian kita, dalam pengiringan akan Tuhan, lalu kita mungkin sudah coba-coba keluar daripada genggaman Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Kita harus sadar itu penting. Harus ada rasa sadar dalam hati dan pikiran kita, kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali dalam pemeliharaan Tuhan. Dan terbukti, ketika si anak ini sadar dan dia ada kembali dalam pangkuan ayahnya, malah disambut oleh ayahnya dengan pesta. Memotong beberapa binatang untuk dipestakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Dinanti-nantikan oleh Tuhan. Harus ada rasa sadar diri, pikiran, perasaan kita kembali kepada Tuhan. Karena kedua belah tangan Tuhan sedang menanti kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Untuk kita kembali bersandar kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ketika sedang mengalami tekanan atau masalah dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menanti dengan kedua belah tangannya untuk kita kembali datang menyembah Dia. Datang memuji Tuhan. Tuhan mau melihat kebaikan hati kita. Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Kita mau datang minta ampun kepada Tuhan. Kita mau datang kembali berharap kepada Tuhan supaya Allah Kristus menurunkan kuasanya dalam kehidupan kita. Memang kita tahu bersama saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis pun ya akan mengambil bagian dalam rencana kehancuran hidup kita. Iblis pun akan mengikuti kita untuk mengikuti dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi sebagai orang percaya saya mau katakan, jangan turuti pikiran daripada kuasa iblis. Jangan turuti pikiran kita manusia.
Jangan turuti apa kemauan daripada kuasa kegelapan. Karena kemauan kuasa kegelapan itu banyak. Dia tidak hanya menghancurkan jiwa kita. Dia tidak hanya menghancurkan roh kita. Tapi dia juga menghancurkan segala-galanya. Terbukti hari-hari ini, saudara. Kita lihat pekerjaan kuasa kegelapan di mana-mana. Melemahkan banyak orang saat ini. Dengan, ya, kita tahu bersama dengan kondisi orang yang lagi lapar, orang lagi dalam kesusahan. Banyak cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan semua itu, termasuk menodong orang, membunuh, merampok, dan sebagainya. Ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita umat Tuhan. Harus benar-benar kita kembali ketika kita mengalami penderitaan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita sambut dalam ayat yang ke Lukas pasal 15 ayat 23 dan 24. Di sana kelanjutan daripada ayat ini, ayat 23 dan 24 dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita lihat di sini. Jika ada rasa kesadaran hati kita kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sambutan Tuhan bagi kita itu luar biasa. Dia menyambut kita dengan kasih-Nya, dengan cintanya, sukacitanya, damai sejahteranya. Dia akan berikan dalam acara sambutan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jiwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang di antara jemaat eklesia dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini dikasihi oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak mau jiwa ini binasa. Saudara, jangan biarkan hidup iman kita merana. Datang kepada Tuhan. Kembalikan semua itu kepada Tuhan. Supaya di mana kita berada, di situ kita akan melihat mujizat dan kuasa Allah. Dan kasih sayang Allah benar-benar itu kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita benar-benar tidak dibiarkan oleh Tuhan. Ada satu ayat, kita mundur dalam pasal 15 ayat yang ke-7. Nah, ini ayat yang cukup luar biasa. Dikatakan Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yang saya akan ambil adalah ada sukacita di surga. Si anak bungsu ini kembali kepada ayahnya. Ayahnya menyambut dengan sukacita, dengan pesta pora. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita pun sama. Tuhan sedang menanti kita dengan sambutan sukacita. Bukan hanya Tuhan, tapi bersama para malaikatnya akan menyambut kita di surga. Dan memberikan harapan, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Ketika kita lesu, ketika kita lemah, ketika tidak berdaya, Tuhan akan berikan semangat kepada kita. Asal kita dengan tulus kembali kepada Tuhan. Menaruh seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mencari yang hilang. Mencari yang dimana sedang dikelabui oleh dunia ini. Tuhan cari itu. Nah, kita pun sama. Tuhan sedang menunggu, mencari kita dengan segala ketulusan hati kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan semuanya berlalu dengan sia-sia hidup ini. Sekalipun tantangan, sekalipun badai, sekalipun gelombang, mari tetap sandarkan hidup kepada Tuhan. Juga mungkin kalau kita melihat kiri kanan kita, atau mungkin siapa yang kita dengar, apa yang harus kita lakukan? Doakanlah mereka yang sedang merana iman mereka. Saya percaya akan datang pertobatan besar.
pertobatan-pertobatan besar. Akan banyak orang cari Tuhan hari-hari ini. Akan banyak orang datang kepada Tuhan untuk mencari juru selamat kita, Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah dipanggil dan dipilih Tuhan, mari kita menjadi teladan kepada mereka. Ajaklah mereka, suami, anak, keluarga, saudara kita. Ajaklah mereka, katakan cari Tuhan. Engkau sedang merana, cari Tuhan. Engkau sedang susah, cari Tuhan. Engkau sedang menderita, cari Tuhan. Karena Tuhanlah ya saja yang mampu menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab itu, sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bimbang, jangan goyah. Tuhan besertamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kami. Biar kami tetap dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan, dan berbuah-buah yang luar biasa. Bapa yang baik, hamba berdoa buat seluruh jemaat eklesia. Tuhan, tolong dimanapun mereka ada saat ini Tuhan, hamba berdoa senantiasa Tuhan lawat mereka dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Yang membutuhkan kasih sayang, pertolongan, cinta, dan kemurahan Allah. Tuhan sertai Tuhan. Berkati secara ekonomi mereka. Berkati apapun yang menjadi keperluan mereka. Tuhan, jika ada di antara mereka yang lemah tubuh, jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa buat semua program pelayanan-pelayanan kami yang tertunda hari-hari ini Tuhan. Biar pada hari-hari kami datang tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Segala keperluan pelayanan kami dalam keuangan-keuangan yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan akan tolong dan sertai dan memberikannya apa yang kami harapkan, doakan supaya untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada, situasi, kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami hanya mengangkat tangan kami berseru kepada Tuhan. Kami hanya minta tolong Tuhan, biar kuasa mujizat Allah terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, tengah-tengah umat-umat Tuhan. Biar tetap semua umat-umat Tuhan dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa menyerahkan semua ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.